pohon untuk kehidupan. Silahkan bergabung mendengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? PDP dia 6 suku Peta Solok. Silakan Uncu. Uncu mau bilang kepada Uda terutama kalau mereka audio radio itu suara nggak bagus, tidak ada on off-nya juga ada. Oke. Aku cuma bertanya, sekarang kita menanam pohon, nanti yang bisa menikmati generasi penerus, nyawa penerus anak cucu kita. Tapi kok orang ya dengan gampangnya aja, dengan mudah sekejap menebang-nebang pohon itu. Kadang kan pohon itu lama kita tunggu-tunggunya, saya menikmati. Sekarang nenek moyang dulu yang menanamnya, besar manfaatnya pohon itu loh. Tapi menebangnya sekejap saja. Nah itu sajalah pertanyaan saya. Sudah jelas sudah? Ya. Ada sekian, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Uncu alhamdulillah ya punya perhatian, dan ini sangat jujur sekali. Pohon benar-benar kita jaga. Kalau maupun ditebang, kalau memang sudah saatnya, tidak boleh menebang begitu saja, harus ada izin, kegunaannya apa. Ya memang pohon itu kembali juga untuk kebutuhan manusia, untuk berumah dan lain-lain sebagainya ya. Yang dilarang itu kan penebangan liar demi kekayaan atau keberuntungan sekelumit orang. Dengan kong kaling kong kadang-kadang dijaga tapi lulus juga dan seterusnya. Ini yang harus kita perhatikan. Mungkin ini sebagai saran juga mungkin dari Uncu ya, supaya pohon benar-benar dijaga. Mungkin itu Pak Yudi. Ya, dari Rabrina silakan, ada tanggapan? Baik, terima kasih. Untuk menebang pohon itu mungkin seseorang harus memikirkan nilai manfaatnya. Jika pohon itu sudah tua atau tumbang, mungkin bisa ditebang. Jika pohon itu masih muda, sayang untuk ditebang. Jika orang tersebut memaksa buat menebangnya tanpa sepengetahuan kita, yang dimana dalam hadis Muslim 1552 yang telah menjelaskan, itu akan menjadi sedekah bagi kita. Yang dimana dikatakan tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. Jadi itu akan menjadi sedekah bagi bapak yang menanam. Cukup. Oke, kita kembali buka line interaktif di 0751812878. Bisa juga melalui SMS dan juga melalui WhatsApp di 0811666695. Silakan pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini melalui line telepon, bisa melalui SMS ataupun juga melalui WhatsApp di kesempatan pagi hari ini dalam program Religi Pagi. Tema kita pagi hari ini yaitu pentingnya menanam pohon untuk kehidupan. Narasumber kita ada Ustaz Dr. Haji Firdaus MHI, kemudian juga ada Rafridinal Effendi Eshud. Silakan mendengar yang mau bergabung di pagi hari ini 0751812878. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Ini Pak Ilyas ya. Ilyas di Solo. Ya, Pak Ilyas di Solo. Kecilkan suara. Ya. Suara radio saya dulu Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua tema ini Pak. Jadi Dari Solo ke Selayo sudah kokoh, timbal balik jalan. Ya jalan berjalan, alur juga kantor, sawah juga jalan, sawah juga. Mungkin tahun 2030 sawah ini, Selayo ini mungkin banyak pinggir jalan. Tentu banyak orang bangun rumah. Cuma itu luar tema ini Pak, bukan mikir saya, pemikiran masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Solo, Solo nan indah yang sejuk, sudah populer ya dengan baris Solo. Sudah mendunia itu ya, nyanyi baris Solo itu sudah menyentuh semua benua ya, sejak dari Eli Kasim dan seterusnya. Sawah ya banyak di Solo. Kalau kita jalan di jalan raya itu kiri kanan masih banyak sawah yang luas. Tapi diperkirakan 2030 yaitu beransur-ansur di pinggir jalan itu orang buat bangunan, bisa kantor, rumah penduduk dan seterusnya. Ini mungkin tidak bisa dihindari karena tuntutan ya, jumlah penduduk dan senangnya di Solo. Nah, perlu dipikirkan bagaimana membuat lahan baru, Manaruko tuh. Jadi kalau tidak ada keseimbangan, jangan-jangan nanti apa yang kita banggakan, sawah-sawah sudah berdiri bangunan, terus baris Solo itu dari mana lagi keluarnya itu. Jadi itu ya tata lingkungan ya, pemerintah harus bijaksana kapan diberi izin bangunan itu, padahal itu adalah persawahan. Maka perlu ini, saya tidak punya wawasan dalam mencermati ini, tapi sebelum itu dilakukan harus ada penyelesaiannya lebih dahulu. Nanti kalau semuanya tempat genangan air seperti sawah itu berdiri bangunan, jangan-jangan nanti hujan sebentar saja banjir. Di tempat ketinggian di puncak bisa banjir, padahal dia sekian ribu meter dari permukaan laut, kok bisa banjir? Karena ada yang salah itu. Mungkin begitu, mungkin Raf itu bisa menjelaskan agak lebih itu. Ya, silakan. Baik, mungkin itu harus kita lihat lagi dengan nilai manfaatnya. Dengan berkembangnya manusia ini, harus untuk membangun tersebut harus memikirkan nilai manfaat dari bangunan tersebut. Jika nilai manfaatnya lebih besar, apa boleh buat untuk membangun tersebut. Tapi kalau nilai manfaatnya tidak bermanfaat, ya boleh dikurangi. Mungkin saya tidak tepat untuk menjawab kelola pembangunan ini. Ya. Saya cukupi sudah jawaban saya. Mungkin kita wanti-wantilah dengan pemerintah, suara hati rakyat, karena itu banjir dan seterusnya ya. Mungkin ini karena Pak Yudi, ada satu kompleks, misalnya di bulan September yang lalu, perhatikan kami Pak, atau dengan di WhatsApp ya. Sejak September komplek kami sudah 3 kali banjir, air sampai lutut. Itu kan sedih kita. Artinya berdirinya bangunan itu mungkin dulunya di sana tuh sawah ya. Lalu dibuat bangunan sehingga genangan air atau lalu lintas air tidak ada kepastian. Kalau satu kompleks kebanjiran air sampai lutut, ada anak kecil, ada orang yang hamil, ada nenek kakek misalnya, itu tingkat penderitaan bisa dimaklumi. Jadi ini perlu diperhatikan. Memang kita Rafia tidak cakap dalam hal ini, tapi ya, suara ini harus kita sahuti tentu oleh pemerintah yang bijaksana. Oke.
Baik, kembali saat ini pukul 5:43 waktu Indonesia Barat. Silakan kembali bergabung pendengar di 0751812878 atau Anda bisa juga bertanya melalui line SMS 081166669975. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Pak Khalifah Mudo di Pasaman Barat. Dengan Khalifah Mudo di Pasaman Barat. Pasaman Barat, Khalifah Mudo. Khalifah Mudo. Iya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya nih mengenai illegal logging di Pasaman Barat ya. Nah, Mara ini penebang liar di daerah KJ ya, kan satu gempa itu. Oh, Jadi yang di pertanyaan saya nih, bapak ini polisi ini kan bisa main sogok aja gitu. Jadi nggak mau dia bapak polisi ini istilahnya itu tergiur oleh materi ya. Jadi mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, siapa yang sudah diamanahkan menjaga tegaknya hukum di negeri ini tentu harus ditegakkan dengan baik. Nanti jangan salah dalam menjalankan tugas atau mengkhianati amanah. Misalnya supaya yang bersangkutan mengamankan atau memberi izin, memberi keleluasaan kepada pengusaha dalam tanda kutip atau orang yang rakus, penjahat negeri, lalu dia disogok sehingga aman, polisinya ada di sana misalnya ya, tapi kok tetap saja ada penebangan lalu lintasnya kayu yang sudah dipotong dengan truk dan seterusnya, kok bisa? Polisinya kemana? Polisinya tak kemana-mana, dia ada di sana. Ya itu tadi, ingatlah, penyogok, penerima sogok itu kedua-duanya masuk neraka, atau yang mengantarainya, misalnya diatur dihubungkan dengan ini dengan itu, yang mengantarainya itu juga masuk neraka. Jadi penyogok, penerima sogok, atau yang yang menghubungkan itu sehingga sogok menyogok lancar dan terjadilah kejahatan itu. Di mana terjadi musibah ya, kita mari berjujur-jujur, itu memang disebut bencana alam, tapi kalau ditelusuri kiranya ada kesalahan, bisa dalam bentuk maksiat ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Inilah bahwa pemimpin, karena semua kita ini kan pemimpin, akan bertanggung jawab apa yang diamanahkan pada kita ya, termasuk tadinya yang Khalifah Mudo tadi sangat mengetahuilah ya, karena saya juga kadang lancarnya maksiat atau keleluasaan kejahatan di negeri karena ada yang membackingnya. Ini yang jadi ini kan oknum ya, tapi oknum dia tidak bisa leluasa begitu saja, tentu juga ada izin pimpinannya. Kalau pimpinannya tidak mungkin telinganya itu tuli ya, tidak mungkin matanya buta karena dokter ada, dokter THT ada, cuman yang buta dan tuli itu kan hati. Ada juga peribahasa, kalau ikan busuk dari kepalanya atau sampai ke ekor ya tidak segar lagi. Ini yang kita jagalah, seekor ikan bagus dari kepalanya sampai ke ekornya itu segar itu. Mungkin ini bisa dimaklumi. Iya, Roberina silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin tidak semua oknum yang berlaku seperti itu. Jika terjadi illegal logging atau penebangan liar yang terjadi pada Bapak dan Bapak melihat kejadian tersebut, dan penebangan liar tersebut terjadi di kawasan hutan lindung, jika ada kejadian seperti itu, coba Bapak laporkan kepada pimpinan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL. Sepertinya jika dalam kawasan Bapak bisa melaporkan dan akan ditindaklanjuti oknum yang berlaku seperti itu. Cukup jawaban dari saya. Baik, kembali pendengar
yang ingin bergabung di 0751 812 878, di 0811 6666 975 yang masih ingin bergabung. Silakan, saat ini pukul 5:49 waktu Indonesia Barat. Silakan yang masih ingin bertanya tentang topik kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk pendengar kami yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di daerah kabupaten kota di Sumatera Barat, untuk pagi hari ini pentingnya menanam pohon untuk kehidupan. Silakan bergabung di 0751 812 878 atau bisa melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0811 6666 975. Silakan mendengar. Waktu kita hanya tinggal lebih kurang 7 menit lagi, jadi silakan untuk bergabung di pagi hari ini di 0751 812 878. Bisa juga melalui SMS, juga WhatsApp di 0811 6666 975. Kita ke SMS dan WhatsApp. Ini dari Hadi di Tabing. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah menebang pohon itu termasuk dalam kategori dosa juga? Terima kasih. Ya, izin dulu, Raf. Iya, apalagi kalau ditebang begitu saja ya, tanpa memandang azas manfaatnya. Misalnya betapa pentingnya menjaga pohon sampai-sampai dalam perperangan antara kubu satu dengan kubu lainnya. Misalnya umat Islam menjaga tanah airnya, wilayahnya diperangi oleh musuh, itu dalam aturannya yang diperang itu hanya tentaranya. Anak-anak, perempuan, orang tua jangan diganggu, biarkan dia hidup. Termasuk pohon, jangan pohonnya ditebang tuh. Karena dia juga akan menghasilkan sumber energi, sumber air, sumber udara yang segar dan banyak gunanya. Jadi sekalipun dalam berperang itu kan ya, bagaimana jiwa ya dalam berperang itu kepada pohon jangan sampai ditebang. Ini berperang tidak semuanya dalam keadaan damai, lalu seenak saja menebang pohon, ya berdosalah. Nah, tentu berdosanya itu bagaimana kalau pohon ditebang tanpa sebab, karena dia memberi manfaat kepada orang yang lalu lintas di sana, bahkan O2-nya akan menyebar, lalu ditebang, padahal kan pohon ini makin lama dia makin besar pula manfaatnya, lalu manfaat itu sudah dihentikan oleh seseorang. Di sini letak kesalahannya. Nah, mungkin begitu saya memandang. Dikembalikan pada Pak Yudi. Ya, ada tambahan, silakan. Mungkin soal itu, pertanyaan itu mungkin sudah terwakilkan dari Ustadz Firdaus. Ya, mungkin sudah penanya kita sudah memaklumi juga. Oke, silakan kembali mendengar di line telepon 0751 812 878 saat ini pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Saya masih undang Anda untuk bergabung di 0751 812 878. Mungkin untuk 1 menit lagi saya bisa terima Anda di line telepon dan juga di SMS serta WhatsApp di 0751 812 878 dan juga di 0811 6666 975. Silakan, kami masih undang Anda dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu pentingnya menanam pohon untuk kehidupan. Bersama narasumber kita ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI dan juga ada Rafridinal Effendi SHUD. Silakan yang ingin bertanya kembali melalui line telepon dan juga melalui SMS ataupun juga WhatsApp di kesempatan pagi hari ini dalam program Religi Pagi. Baik, saat ini pukul 5:54 waktu Indonesia Barat. Mungkin karena kita sudah di penghujung, mungkin
Mungkin ada closing statement dari narasumber di pagi hari ini. Silakan, mungkin dari Rafridina dulu, silakan. Baik, saya mungkin cuma mau mengatakan tanamlah satu pohon, karena itu sangat penting bagi anak cucu kita ke depannya. Karena satu pohon satu kehidupan. Karena jika ingin hidup bahagia selama setahun, buatlah kebun. Jika ingin hidup bahagia seumur hidup, tanamlah pohon. Bahwa pohon berperan penting untuk kehidupan semesta alam yang berkelanjutan. Ya, cukup. Baik, Ustadz, silakan. Ya, yang pertama kita sangat bahagia sekali ya dengan pendampingan Raf sebagai sarjana kehutanan, sehingga bahasanya sangat teknis sekali dan menambah wawasan. Ya, alhamdulillah. Dari saya, semangat menanam pohon, ayo kita kembangkan. Apakah di kampung ada diinstruksikan pohon apa yang ditanam, seperti kulit manis, cengkeh dan lain-lain ya. Kalau misalnya di kota, mungkin sepanjang jalan di samping pohon itu berdaun rindang, bagusnya berbuah. Saya beberapa 20 tahun yang lalu di RRI ini, atau bahkan lebih ya, dalam satu topik semangat menanam pohon lindung yang berbuah, misalnya mangga kah atau rambutan. Jadi ada hasilnya, jadi tidak hanya sekedar dedaunan saja yang didapat, tapi yang berbuah. Bayangkan kalau sepanjang jalan misalnya mangga, daunnya rimbun, itu bisa berton-ton mangganya ya, bisa diekspor tuh. Perawatannya bagus, dia mendapat asap dari kendaraan, itu kan mengenakkan bagi pepohonan. Dan orang yang lalu lintas tentu juga mendapat kesegaran dari oksigen yang dihasilkan sepanjang jalan itu ya. Ini luar biasa. Jadi di jalan raya menyehatkan, bukan membuat kesehatan jadi menurun, karena sepanjang jalan itu ada pohon pelindung. Tentu juga ada pohon-pohon kecil seperti yang berkelas bunga, memang penghasilan O2-nya tak seberapa, tapi keindahannya tentu bernilai tinggi. Jadi mari kita pastikan di halaman, di sudut rumah kah, apakah di antara di jalur 2 misalnya ya, di pekarangan walaupun itu terbatas, adalah pohon apa yang ditanam. Kalau saya sekarang ada di depan rumah itu pohon jambu, ada pohon mangga, ada katanya pinang wangi, tapi saya belum tahu wangi apakah istilahnya. Tapi kalau dilihat memang enak ya, daunnya hijau, jadi enak. Kalaupun daunnya itu sudah yang terakhir itu kan dia menguning, waktu menguning itu enak pula dipandang, jadi memang menjadi hiasan. Tentu banyak lagi lah ya manfaat pohon tersebut, itu menarik sekali. Di antara pohon-pohon itu ada mungkin bunga, buah dan daunnya, bahkan kulit, mungkin juga uratnya, ada yang bisa menjadi obat dan bahan-bahan lainnya. Tentu ini para ahli yang paham. Yang jelas semangat menanam pohon artinya adalah menanam kebaikan untuk berkelanjutan. Saya kira sampai di sini, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih juga Rafridina yang sudah hadir ke studio untuk memberikan pencerahan kepada pendengar kita dan juga menanggapi dari pertanyaan pendengar. Terima kasih juga untuk ada pendengar yang sudah bergabung bersama Pro Satir Hari Padang di pagi hari ini. Dan sepertinya saya harus pamit dari Religi Pagi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Dimas beserta narasumber yang hadir di studio pamit dari ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.